Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Masih bersama Bu Jana ya. Gurunya tidak ganti. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca bismillah dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini patut kita syukuri karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita masih tetap dalam lindungan Allah. Kita masih bertemu dengan bertemu meski tidak tatap muka, meski masih PJJ, tapi tetap kita syukuri karena Allah telah melimpahkan nikmatnya, nikmat sehat jasmani maupun rohani. Nah, anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 3 Depok. Pada kesempatan kali ini Bu Jana akan menyampaikan materi iman kepada Rasul Allah. Nah, ini Bu Jana untuk pertemuan pertama Bu Jana langsung memberikan materi, tapi tugasnya nanti agak ringan ya, nggak seberat biasanya. Kalau biasanya Bu Jana di kelas, Bu Jana memberikan motivasi dan sebagainya. Nanti motivasinya Bu Jana sisipkan bersama materinya ya. Itu. Nah, materi yang akan kita pelajari sebagai pembuka di semester 2 ini tentang iman kepada Rasul Allah. Kalau kita mengingat bahwa rukun iman itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama itu sudah kita pelajari di kelas 7. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, kemarin baru kita pelajari di semester pertama, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi ini kita mempelajari iman yang keempat, yaitu apa? Iman kepada Rasul Allah. Setelah kita mempelajari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, nah sekarang kita fokus pada kita mempelajari tentang Rasulnya. Itu. Nah, kita mulai dari pengertian. Anak-anak, setiap semester pasti ada iman. Dari kelas 7 Bu Jana sudah menyampaikan. Iman itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Namanya kalau di sini tulisannya arsala ya. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah arsala. Oh maaf, ini Rasul ya. Mohon maaf. Iman, Bu Jana membahas iman kok sampainya Rasul. Iman secara bahasa adalah amana yu'minu imanan. Yang artinya apa? Coba dicek kembali bukunya. Ya, artinya kita yakin, kita percaya. Kemudian secara istilah ada 3 kalimat. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Itu 3 kalimat. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman adalah mempercayai sepenuh hati. Wa qawlu bil lisan, kita mengucapkan melalui lisan kita. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan melalui perbuatan. Itu iman, pengertian iman. Jadi tidak hanya sampai kepercayaan saja, kita yakin saja, tetapi sampai ke tahap kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita langsung ke Rasul, pengertian Rasul. Rasul secara bahasa adalah dari kata arsala, yang artinya mengutus. Kemudian menurut bahasa tadi ya, itu Rasul artinya utusan, mengutus atau utusan. Kemudian secara istilah adalah Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa suatu syariat tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya.
Nah, kita sering mendengarkan apa itu Rasul ya. Rasul kita sering mendengarkan. Dan kita juga sering mendengarkan Nabi. Nah, Bu, perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Nah, itu nanti kita bahas di bawahnya ada lagi. Kemudian iman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar diangkat oleh Allah sebagai utusannya dengan membawa ajaran kebenaran yang akan menuntun untuk manusia menuju jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Iman kepada Rasul berarti, coba kita pelan-pelan, mempercayai dan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar diangkat oleh Allah sebagai utusannya dengan membawa ajaran kebenaran yang akan menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu Rasul. Nah, ayo coba kita bandingkan dengan pengertian Nabi ya. Coba kalau kita melihat Nabi berasal dari kata naba yang artinya tinggikan atau kata naba yang berarti berita. Bu, maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita membandingkan Nabi dan Rasul, kalau Rasul itu dia diberi wahyu oleh Allah untuk wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Yang penting untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Bu, emang Nabi dan Rasul itu beda? Beda. Kalau Rasul sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul dan Nabi yang kita wajib kita ketahui ada 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sedangkan untuk Nabi sendiri itu ada jumlahnya ada ratusan. Nah, contohnya kalau dalam surat Al-Kahfi itu ada Nabi Khidir. Itu kan bukan Rasul. Dan yang lain-lain. Itu ya. Nah, bagaimana hukum beriman kepada Rasul? Nah, hukumnya kita beriman itu wajib. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nah, kita semua diperintahkan untuk beriman kepada Rasul Allah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Nah, di sini ada ancamannya di dalam surat Al-Fat ayat 13. Ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man, dan barang siapa lam yu'minu billah, yang tidak beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, fa inna, maka sesungguhnya a'dadna, kami menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir, sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Ini ancaman bagi siapa? Orang yang tidak mau beriman. Nah, terutama kepada Rasul. Ya semuanya, terutama semua ya. Semua rukun iman harus kita imani. Dari mulai Allah sampai qada dan qadar. Nah, ini anak-anak, ada cara mengimani para rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Jadi tidak boleh membandingkan, aku lebih suka Rasul Muhammad dibandingkan Isa. Nah, tidak boleh. Karena semua itu Rasul Allah, utusan Allah, maka kita wajib mengimaninya. Kemudian yang kedua, mengikuti ajarannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Itu surat Al-Hasyr ayat 7.
Apa yang diperintahkan diterima, apa yang diberikan diterima, apa yang dilarang ya ditinggalkan. Hidup itu mudah ya anak-anak ya. Kita melakukan apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang. Tapi godaannya itu yang mungkin tidak mudah. Itu ya. Nah, semoga kita semua orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada, kalau kita mempelajari Nabi dan Rasul, kita juga mempelajari tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul, sifat yang harus ada pada diri Rasul. Sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada dalam diri Rasul, dan sifat jaiz, sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Sifat wajib itu ada apa? Sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian ada sifat mustahil, itu kebalikannya, kidzib, khianat, kitman, baladhah. Nah, artinya nanti dicari ya. Dan sifat jaiz bagi Rasul, sifat yang boleh ada pada diri Rasul itu sama seperti sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Manusia merasakan lapar, manusia merasakan sakit, manusia merasakan sehat, manusia apalagi ya, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Kadang manusia juga marah, kadang lelah. Nah, itu sifat manusiawi. Itu namanya sifat jaiz. Nanti. Nah, ini tabelnya ya. Tolong nanti kalian membuat tabel sifat jaiz dan sifat wajib beserta artinya. Ini. Nah, ini anak-anak ya. Nanti untuk sifat-sifatnya Bu Jannah jelaskan di pertemuan minggu depan. Jadi tugas kalian hari ini adalah menuliskan tabel sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, dalam sifat jaiz itu ada istilah Arabnya. Nanti kalian cari. Itu ya, nanti dikumpulkan minggu depan, Jumat minggu depan. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Bu Jannah baik melalui WA maupun melalui kolom komentar di Google Classroom. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.